Halo Sobat Investor, balik lagi dengan Stock Horseman. Hari ini tanggal 27 Februari tahun 2023. Nah, kalau teman-teman lihat tadi untuk saham BRIS atau BSI Syariah hari ini hampir ARB turun 6,7% lebih gitu ya. Jadi kan kalau ARB batasnya 7%, ini hampir ARB. Padahal kalau kita lihat nih, Bank Syariah Indonesia punya laba tahun kemarin tumbuh 40%. Jadi tahun 2022 dibanding 2021 tumbuh 40%. Jumlah nasabah juga meningkat. Tapi kok ada masalah-masalah tertentu seperti direksi kepatuhannya dipanggil KPK. Kalau kita lihat harga saham dalam 1 minggu terakhir turun 10%. Dan hari ini juga hampir ARB. So kalau kita lihat dari Bank Syariah Indonesia, masihkah ada prospek untuk BRIS ini? Nah, ini buat teman-teman yang pegang BRIS boleh diperhatikan. Buat teman-teman yang belum pegang boleh menjadi bahan pertimbangan gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita lihat harga sahamnya, ini berdasarkan Stockbit dan semua harganya pasti sama sih di sekuritas-sekuritas lain juga. Selama 1 minggu terakhir, sahamnya terkoreksi atau turun 10,85%. Dari harga paling tinggi yaitu hampir 1.700, sekarang turun sampai 1.520 doang. Jadi turunnya cukup banyak gitu ya. Turun Rp185. Itu cukup banyak, 10% lebih lah. Nah, kalau dilihat dari hari ini sendiri, hari ini turunnya Rp110 atau 6,75%. Penurunan terdalam salah satunya ada di hari ini. Nah, for your info teman-teman, saya pernah punya barang BSI atau BRIS ini di harga 1.500. Kemarin pas momen-momennya dapat, itu sempat dapat bisa buang barang di harga 1.685. Nah, itu juga ada ceritanya. Jadi ceritanya saya dengar di salah satu berita bahwa BRIS ini potensial dan lain-lainnya. Akhirnya tanpa berpikir panjang, ini yang salah. Tanpa berpikir panjang, BSI kinerjanya bagus. Nggak ada yang bilang jelek, bagus. Dilihat dari laporan keuangan bagus. Tapi saya beli harga kemahalan. Gini ya, teman-teman harus perhatikan, sebagus apapun perusahaan, selama harganya kemahalan, dia akan turun sehingga menyentuh harga wajarnya. Kecuali market lagi euforia sehingga harga pasarnya melebihi harga kinerjanya atau intrinsic value-nya dia. Nah, itu teman-teman sebenarnya itu waktu yang bagus untuk kita jual. Nah, masalahnya pas sudah mulai tinggi itu, nah itu malah saya beli. 1.500-an itu waktu itu udah lumayan tinggi, malah saya beli. Akhirnya terkoreksi lama, akhirnya uang saya ketahan di BRIS. Untungnya bisa keluar dengan untung yang dikit lah, nggak bisa dibilang banyak. Tapi waktunya itu rugi, gitu ya. Tapi untuk sempat keluar, untung saya udah jual sebelum turun di 15.20 ini, hari ini. Nah, kita mau tahu nih kenapa kira-kira BRIS ini harganya turun. Sebenarnya bukan karena performance jelek. Coba kita lihat. Nah, salah satu isunya yang menjadi sentimen negatif untuk saham BRIS adalah KPK periksa Direktur Kepatuhan Bank Syariah Indonesia atau BRIS gitu ya. Jadi ada pemanggilan dari KPK untuk Direktur Kepatuhan atau staf perwakilan dari BRIS ini terhadap kasus penyuapan di Mahkamah Agung. Nah, ini beritanya banyak nih dari RRI. Nah, ini trusted semua ya source-nya. KPK periksa Direktur Kepatuhan BSI. Terus KPK panggil Direktur Kepatuhan. Kasus suap MA, Direktur Bank Syariah Indonesia mangkir atau nggak datang 6 hari lalu. Nah, ini dari Antara News juga ada. Nah, kita bisa lihat. Saya suka slogan salah satu bank. Ya, sebut aja lah banknya udah nggak TBK juga. Bank UOB. Ya, Bank UOB bilang gini. Trust is the world's strongest currency. Artinya, kepercayaan itu mata uang terkuat di dunia. Jadi semua bank ini, kalau kita nabung uang di bank, kenapa kita berani kasih uang kita ke bank? Karena kita percaya, gitu. BSI ini dipercaya oleh jutaan masyarakat yang menabung secara syariah atau menyimpan uangnya di bank ini karena ada syariahnya dan sesuai dengan hukum agama. Jadi ini potensinya besar banget. Jadi amanah dan kepercayaan itu benar-benar harus dijaga. Tapi tenang, statusnya masih sebagai saksi. Jadi status pemeriksaan sebagai saksi, kita nggak boleh menduga-duga hal yang negatif. Praduga tak bersalah ya, is oke. Cuma kita harus lihat secara
objektif juga untuk kasus ini. Nah, ini dari berita sentimen negatif terhadap Bank Syariah Indonesia. Nah, kita lihat sendiri nih dari kinerjanya seperti apa. Nah, ini Himbara Performance 2022. Jadi kalau kita lihat ini data ini diambil dari laporan keuangan masing-masing bank yang saya olah sendiri manual. Ya, kalau di compare sama iPod angkanya beda-beda tipis tapi overall sama, 90% sama lah. Gitu ya. Jadi BSI ini atau Bank Syariah Indonesia, BRIS kode sahamnya. Itu kalau teman-teman berita masuk kategori 6 bank dengan aset terbesar di Indonesia. Bayangin, asetnya 305 triliun. Gitu ya. Jadi asetnya tuh udah gede banget. Salah satu yang bertumbuhnya cepat karena gabungan dari beberapa bank syariah juga gitu ya. Kalau kita lihat BRI ada 1.865 triliun, Bank Mandiri 1.992 triliun, BNI, BTN 402 dan BRIS 305 gitu ya. Nah, secara ekuitas kalau kita lihat semuanya bertumbuh dengan bagus. Bahkan kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, laba BRIS ini bertumbuh sekitar 40%. Kita lihat apa yang menyebabkan harga BRIS turun menurut pendapat saya pribadi yang masuk akal dan teman-teman bisa cerna juga. Yang pertama, kalau kita lihat dari ROE, ROE-nya BRIS ini cukup oke. Jadi nggak bisa dibilang buruk juga. ROE-nya cukup oke meski nggak sebagus bank-bank lainnya. Tapi nggak usah khawatir. Karena bank-bank lainnya sudah well known seperti BBRI, BMRI, BBNI. BRIS ini masih tahap ekspansi yang cukup bagus gitu ya. Sebagai bank syariah, potensi untuk masyarakat Indonesia yang 90% lebih muslim ini besar banget gitu. Nah, ini jumlah sahamnya. BRIS ada 46 miliar, BBTN 13,9 miliar, Bank BNI 18,5 miliar, dan lain-lainnya gitu ya. Kalau kita lihat secara value, secara nilai saham, ini PBV-nya, price to book value-nya, ini BRIS ada di angka 2,1. BRIS ada di angka 2,1. Kalau kita lihat dari PBV-nya, BRIS untuk kategori bank yang belum begitu besar dibandingkan dengan bank-bank lainnya, PBV 2,1 itu bisa dibilang mahal gitu ya. Yang bisa dikatakan murah apabila PBV-nya ada di 1,5 sampai 1,7. Itu mungkin masih bisa dibilang murah. BTN aja PBV-nya 0,7 gitu. Bahkan saya prefer PBV BRIS yang baik adalah di 1,5 gitu. Jadi 1,5 mungkin di harga 1.200 itu murah. Kenapa turun? Karena sebenarnya nilai performance-nya itu nggak segitu harganya, nggak 1.800-an harganya. Itu kemakan euforia pasar. Akhirnya dia akan turun mengikuti harga performance-nya. Sekali lagi bukan performance jelek, tapi harganya memang kemahalan. Sehingga secara nature-nya itu akan terkoreksi kecuali ada yang mau beli terus. Tapi nggak juga karena kan lihat kinerja juga. Kinerjanya pasnya ya PBV 1,5 sampai 1,7 menurut saya pribadi gitu. Kalau kita lihat PBV-nya murahnya di angka 1,5 sampai 1,7. Kalau PBV-nya di angka 2,1 kita lihat kawan-kawannya deh. BNI aja PBV 1,2. BMRI PBV 2,0. Berarti performance dia harus lebih bagus dari dua bank ini dong, BNI dan BMRI sehingga sampai atau nasabahnya harus sebanyak itu juga kualitasnya dari segi jumlah dan kualitas sampai dia layak untuk dihargai PBV 2, gitu ya. Bahkan menurut saya 1,5 sampai 1,7 udah cukup oke lah. Nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal. Itu normalnya 1,5 sampai 1,7. Mungkin bisa terkoreksi sampai sana juga gitu ya. Nah, kalau dilihat dari PBV-nya seperti itu. Even bank besar seperti BNI, BMRI aja masih di 2-an gitu. Secara PBV menurut saya ada mahal. Nah, secara secara price equity ratio, kalau kita lihat ya, pairnya BRIS ini ada di angka 16. 16 itu untuk ukuran pair mahal. Mahal. Yang murah tuh menurut saya di angka 7 sampai 12 tuh masih sorry 8 sampai 12 menurut saya masih wajar lah. Di bawah 8 udah mulai murah. Di bawah 8 udah mulai murah. BBTN ini kalau dilihat pairnya murah. Saya bisa katakan murah. PBV masih murah. Pair masih murah. BBTN ini udah cukup murah dari segi PBV dan pair.
BNI juga hampir murah. PBV 1,2, pairnya 9 gitu ya. Kalau BRIS, balik lagi ke BRIS karena topik pembahasan kita BRIS. BRIS ini secara pair dan PBV ini cukup mahal. Sehingga menurut saya dia akan terus koreksi ke harga wajar. Jadi mungkin teman-teman boleh pantau. Ketika euforia marketnya lagi tinggi, itu mungkin kesempatan teman-teman untuk pelan-pelan lepas. Gitu ya untuk BRIS ini sampai dia ketemu harga wajar. Tapi kalau kalau teman-teman yakin untuk long term, ya hold aja silahkan. Keputusan masing-masing ada pada teman-teman. Sekali lagi, apa yang saya sharingkan hari ini, pendapat pribadi saya merupakan sebuah rekomendasi atau insight yang bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman, tapi bukan sebagai ajakan untuk menjual atau membeli. Nah, ini kalau dari sudut pandang saya. Nah, lantas kalau dari harganya turun, terus bisa dilihat kalau tadi ada isu-isu sentimen negatif yang mempengaruhi harga saham, prospeknya seperti apa? Kalau kita bisa lihat prospeknya BRIS, nah, umat muslim ini banyak. Ada 180 juta umat muslim menurut CNN tahun 2021. Yang baru jadi nasabah bank syariah hanya sekitar 30 juta. Jadi masih ada 150 juta yang memiliki potensi untuk bisa dieksplor. Nah sebenarnya sih, nah saya nggak tahu sih datanya ini 180 juta ini dari seluruh populasi Indonesia atau yang punya rekening di bank aja, yang punya rekening di bank tapi beragama muslim tapi belum jadi nasabah bank syariah. Menurut saya mungkin yang kedua itu ya. Berarti masih ada potensi 150 juta. Sedangkan kalau kita lihat di tahun 2022 BSI ini nasabahnya baru 17,78 juta. Even asetnya besar, potensi untuk mendapatkan nasabah baru itu cukup bagus. Mungkin yang perlu diperhatikan ini. Yang menjadi beban perbankan adalah nasabah-nasabah yang nggak ada duitnya. Yang buka rekening, duitnya nol, itu jadi beban. Mungkin secara kualitas BSI bisa melihat nasabah-nasabah mana yang bisa menjaga ketetapan saldonya dengan baik. Bisa percaya bahwa BSI ini adalah bank syariah terbaik. Buktinya di Aceh, Bank Syariah Indonesia atau BSI itu sudah hampir menempati peringkat satu atau sudah bahkan peringkat satu malah sebagai kinerja terbaik di Aceh, gitu ya. Dan di daerah lain saya juga BSI punya potensi yang bagus juga. Nah, potensi-potensi seperti itu yang harus bisa dioptimalkan. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat dari data-data yang ada gitu. Jadi satu kesimpulannya apa? Satu, harganya turun bukan karena performanya jelek, tapi satu, karena sentimen negatif ada pengaruh iya. Yang kedua, memang harga wajarnya bukan yang kasih itu. PBV 2, atau per 16 itu bagi BSI menurut saya pribadi itu kemahalan. Jadi teman-teman lihat, kalau misalkan teman-teman yang punya barang, bisa disesuaikan dengan harga wajarnya berapa. Jangan sampai beli barang kemahalan. Kalau teman-teman yang mau entry, lihat dulu. Sudah harga murah belum? Tentu berdasarkan perhitungan teman-teman. Kalau perhitungan saya pribadi, PBV 1,7 atau 1,5 itu sudah oke lah untuk teman-teman boleh masuk sambil dilihat lagi. Kalau misalkan turun ke 1,5 atau 1,3 itu boleh masuk lagi gitu ya. Jadi ini pendapat saya pribadi karena menurut saya potensi untuk PBV 1,3 1,5 bertumbuh sampai PBV 2 itu ada. Tapi kalau udah PBV-nya 2 mau tumbuh segimana lagi gitu loh. Jadi udah rada berat untuk membuka atasnya. Kecuali ada isu-isu tertentu lah. Nah, kabar baiknya lain-lainnya sebelum saya tutup, kabar baiknya BSI ini di tahun 2023 salah satunya mereka akan banyak berfokus pada proyek PUPR atau pekerjaan umum perumahan rakyat ya. Jadi mereka akan bantu pendanaan untuk proyek tersebut. Diharapkan proyek tersebut dapat memberikan return yang bagus karena proyek pemerintah juga. Nah, ya kita berharap semoga BSI jumlah nasabahnya bertumbuh, terutama nasabah yang berkualitas, penyaluran kreditnya juga bagus, NPL-nya kecil, sehingga kita bisa lihat untuk setiap performanya dia bisa membuat harga dari sahamnya ini bisa bertumbuh sesuai dengan kinerjanya. Apalagi ketika once ada euforia lagi, kita bisa jual di harga yang bagus. Oke, sekian dari Stock Horseman. Semoga bisa bermanfaat dan jadi bisa bertimbangan buat teman-teman. Yakin dalam berinvestasi, eh, banyak baca juga, banyak tahu berita, sehingga teman-teman lebih update lagi tentang potensi-potensi dari emiten yang kita pegang. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Kalau menurut teman-teman, berapa harga wajar dari BRIS ini?
Share di kolom komen ya. Sampai ketemu di konten selanjutnya.